Ini adalah IHSG 3 saham edisi Agustus minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan ya. Dan teman-teman bisa lihat di depan kalian ini gue sedang menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto dan juga forex secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa ke website ini, terus kalian bisa daftar secara gratis dan kemudian kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan menikmati fitur-fitur charting tools yang sudah super lengkap ini ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur-fitur yang lebih banyak lagi gitu, misalnya kayak indikator bisa lebih dari 3, kemudian kalian bisa set kalian punya layout seperti apa, terus kalian bisa menggunakan backtest ini dengan detail intraday gitu ya. Kalian bisa coba yang pro-nya, caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja linknya ada di description di bawah, terus kalian tinggal pilih kalian mau yang pro yang mana gitu ya. Memang berbayar tapi ini sangat worth it, jadi wajib atau layak kalian coba, terutama buat kalian yang suka day trading, oke? Seperti itu. Nah teman-teman, hari ini gue akan langsung bahas saja tentang indeks kita IHSG teman-teman ya. Di hari Jumat kemarin IHSG berhasil close di level 7172. Ternyata di pergerakan minggu lalu tuh range-nya tuh masih di area pembalikan arah ini atau area supply kita teman-teman, dari angka 7140 sampai 7235 ya. Dia bergeraknya di situ-situ aja. Dan kalau misalnya kita lihat dari chart pattern-nya dulu teman-teman ya, dia memang sudah breakout teman-teman, oke? Dia sudah breakout seperti ini, tandanya harusnya pergerakannya bisa menuju ke atas gitu. Tetapi yang menjadi bloknya teman-teman ya itu adalah dia berada di area supply, dan ternyata di area supply ini dia muncul reaksi yang cukup untuk melakukan koreksi terlebih dahulu seperti itu ya. Seperti di minggu lalu gua kemarin ngomongin, dia sebenarnya sudah muncul ya teman-teman ya, di sini ada reaksi teman-teman, tapi ternyata dia bikin high lagi dan sekarang dia muncul bearish pin bar seperti ini, yang artinya dia ada tendensi untuk koreksi lagi teman-teman. Jadi masih sama view-nya seperti minggu lalu, dia masih bergerak kalau misalnya koreksi sampai ke level 7000 aja. Karena apa? Karena itu merupakan retest level dari trendline yang sudah di break ini ya, dan kemudian itu juga menjadi level pivot yang kuat di 7000, dan secara psikologi, harga psikologis 7000 itu juga merupakan level yang kuat juga ya. Kemudian ada pendukung lagi nih teman-teman ya, ada muncul calon bearish divergence. Kalau misalnya kita perhatikan, dia sudah membuat higher high di harga di minornya, tapi di oscillatornya dia membuat lower high ya. Walaupun ini memang belum bentuk swing, tapi ada tendensi. Makanya di sini gue bilang ada calon-calon divergence ya teman-teman, seperti itu. Itu yang bisa kalian perhatikan ya. Jadi kalau misalnya dia mau koreksi teman-teman, seperti biasa di sini gue kasih outlook teman-temannya. Di sini penurunannya sampai ke level 7000, dan nanti dia mudah-mudahan bisa langsung ke level 7464 ya. Atau skenario kedua, dia bisa breakout area supply ini dan langsung menuju ke 7464 ya. Jadi itu yang kita perhatikan levelnya, oke? Itu untuk IHSG-nya. Dan kemudian untuk saham-saham yang minggu kemarin udah gue sebut teman-teman ya. Yang pertama itu kalau nggak salah sebentar gue cek dulu teman-teman. Oke, ada ICBP ya. ICBP di sini belum kena level kita teman-teman. Jadi buy gue itu sebenarnya di range 8.550 sampai ke 8.650 itu buy range gue. Ternyata dia bergeraknya masih sideways ya minggu kemarin. Semoga di minggu depan ini bisa tercapai level buy-nya gitu ya, dan nanti begitu masuk ke area demand, bikin swing, kita bisa entry seperti itu. Kemudian untuk SIDO, oke. Nah untuk SIDO ini juga masih belum ada pergerakan yang gue pengen teman-teman ya. Di sini level buy gue 790 dan ternyata dia masih belum kena nih level 790-nya, dan sementara itu gue masih tetap menunggu ya sampai dia bisa break di atas 790. Oke, seperti itu ya. Itu untuk SIDO masih menunggu juga. Dan yang terakhir SRTG. Untuk Saratoga kita sudah ke trigger ya, dan dia masih berada di floating minus teman-teman ya. Dan gue berharap di level 2650 ini merupakan level terakhir ya, dia swingnya itu terbentuk dan dia bisa langsung ke atas. Jadi gue tetap akan biarkan posisi ini ya, stop loss tetap sama ya di 2460.
dan target juga masih sama di 3.200 seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi untuk minggu depan, gue kasih 2 saham teman-teman. Yang pertama Telkom, ini untuk ditradingkan teman-teman ya, yang Telkom ini. Nah, Telkom alasannya kenapa? Super simple, karena dia bikin engulfing dan hari Jumatnya dia bikin bullish pin bar, teman-teman. Ini berarti adanya momentum bullish yang kuat ya, sehingga kalian bisa melakukan open posisi buy besok ya, teman-teman, di hari Senin ketika dia sudah ada candle yang bisa break high-nya si bullish engulfing ini, yaitu di level 4.610-an kurang lebih ya, di 6.410-an, stop loss-nya di 4.340. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa menggunakan ini teman-teman ya, external retracement dari Fibonacci di 1272-nya itu bisa ya, yaitu di 5.120. Risk reward ratio 1:1,9, jadi menurut gue ini masih oke ya untuk kalian tradingkan. Kemudian yang kedua ada S Hardware. Nah, S Hardware ini unik teman-teman ya. Ini gua kategorikan sebagai swing trade teman-teman ya, atau kalian bisa hold ini untuk jangka menengah sekitar 6 bulan sampai 8 bulan ke depan ya, teman-teman, seperti itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ya S Hardware ini masih bearish teman-teman ya, seperti itu. Jadi perlu hati-hati ya kenapa untuk entry di kondisi seperti ini. Makanya gue bilang kenapa untuk 6 sampai 8 bulan ke depan, sehingga kalian bisa melakukan dollar cost averaging ya. Karena menurut gue resikonya itu sudah tidak terlalu besar untuk melakukan dollar cost averaging. Penurunannya sudah cukup dalam ya, dari high tertingginya 1855 sampai 745, yaitu udah hampir teman-teman, yaitu bisa dibilang 50%, 60% lebih penurunannya. Dan menurut gue itu sudah diskon yang luar biasa. Mengingat S Hardware ini dari segi bisnisnya itu sangat menarik juga. Gerainya ada di mana-mana, kebutuhannya itu juga banyak diperlukan oleh orang-orang ya, teman-teman ya. Dan juga satu lagi dari technical analisisnya itu ya, teman-teman, kalau misalnya kita perhatiin, ini gue belum bahas ke fundamentalnya ya, kalian bisa cek sendiri laporan keuangannya bagaimana. Cuma menurut gue coba cek dulu di sini dari analisa teknikal yang mau gue bahas gitu ya. Oke teman-teman, di chart weekly-nya kalian bisa perhatiin sendiri ya teman-teman. Ini ada level support di 725 ya di sini kalau misalnya kita perhatiin. Dan dia sudah di breakout nih teman-teman, dia sudah di breakout, tetapi dia false break ke atas, balik lagi di weekly chartnya. Itu menandakan adanya momentum buyer di sini yang cukup kuat ya. Sebenarnya kalau mau aman kalian mesti tunggu dia sampai naik dulu ke 810 ya. Cuman kalau buat gua takutnya kalau misalnya gua tunggu sampai 810 terus dia turun lagi, itu kejauhan teman-teman ya. Jadi gua nggak mau ketinggalan momen. Ups, sebentar. Nah, gue jadi tidak mau ketinggalan momen, so gue akan langsung masuk saja di angka ini teman-teman. Jadi kalau gue balik lagi ke daily chartnya, oke, kembali lagi ke daily chartnya. Jadi kalau misalnya kita lihat S Hardware di sini, kalian bisa entry-nya itu untuk amannya di 780 teman-teman. Jadi kalian bisa entry di angka 780, bisa stop loss-nya itu di angka 640, dan kemudian untuk targetnya gue akan set ini tuh agak panjang teman-teman, sampai ke level di high di sebelah sini 1180 ya. Risk reward ratio 1:2,89. Ingat ini untung swing trade, jadi jangka holdnya itu bisa 6 sampai 8 bulan. Seperti itu. Oke, itu untuk yang S Hardware. Nah, teman-teman, kemudian gua akan bahas saham-saham yang sudah kalian request tentunya. Yang teman-teman, yang pertama itu ada BBTN. Nah, di sini. Oke, untuk BBTN ini sendiri kita lihat ya teman-teman, dia sudah sampai kenaikannya sampai ke 1630, yang mana itu merupakan resistance levelnya, dan kemudian dia bisa turun ya. Dan ini bisa dijadikan entry sebentar lagi sebenarnya. Caranya gimana? Kita tinggal tarik aja Fibo dari sini ke sini. Kemudian kita tinggal tandain aja crown areanya ya, yang mana itu sudah masuk ke sebelah sini. Dan area base entry-nya itu adalah 1450 sampai 1460 ya. Jadi itu adalah area entry yang terbaik menurut gua di angka ini, 1450 sampai 1465 ya. Itu area terbaik untuk kalian entry. Jadi kalian bisa entry di level tersebut untuk BBTN seperti itu. Kemudian berikutnya ada BMTR ya. Nah, BMTR kalian bisa lihat teman-teman, dia ada penurunan kemarin ya. Kita lihat di sini sudah masuk crown area, belum sampai 618 dia sudah reverse ke atas lagi, dan dia sekarang di reject lagi. Kalau gue pribadi gue akan tetap tunggu ya sampai di angka 350, itu merupakan entry terbaiknya untuk BMTR. Sekarang masih terlalu tinggi, nanti resikonya jadi terlalu besar ya. Jadi lebih baik bersabar sedikit. Berikutnya ada Bumi teman-teman.
Nah, untuk Bumi ini sendiri dia sudah di pump sampai ke level 173 dan sekarang 138 ya. Ini pun sama ya teman-teman, gua tidak akan gegabah dulu kalau misalnya di Bumi seperti ini ya. Gua akan tetap tunggu ya, minimal tuh sampai ke 125-an lah. Nanti 125 kita lihat apakah dia ada reaksi yang bagus. Kalau misalnya tidak ada, gua akan tunggu sampai 113 karena itu merupakan level entry price yang terbaik untuk Bumi, seperti itu. Berikutnya ada BES, teman-teman. Oke. Nah, untuk BES ini sendiri dia sudah membentuk higher high di sini, teman-teman ya, di angka 162 dan sekarang dia koreksi ke bawah, dan koreksinya kalau misalnya udah seperti ini, sudah kenaikannya terlalu tajam seperti ini, jangan sekali-sekali kalian entry di pucuk kayak begini, teman-teman ya. Kalian harus tunggu koreksi yang mana yang level paling bagusnya 143 sampai 138. Jadi kalau misalnya kalian mau entry BES, lebih baik tunggu di harga tersebut ya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin juga di sini, ini mungkin sudah kena di crown areanya bearish trend yang seperti ini ya. Nah, jadi kalian mesti hati-hati juga nih. Memang masih ada chance kenaikan sampai ke level 172, tapi kondisi entry-nya untuk sekarang tuh terlalu berbahaya karena dia sudah terlalu curam untuk angle movement-nya dan juga resikonya menjadi lebih besar ya, seperti itu. Kemudian ada ADRO. Nah, untuk ADRO ini sendiri dia sekarang berada di shoulder kanan, pembentukan shoulder kanan kembali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini shoulder kiri, di sini headnya, di sini dia lagi ada di resistance shouldernya ya. Jadi ini shoulder kanan sudah dibuat, kita tinggal lihat reaksinya apa. Harusnya sih dia bisa terkoreksi karena di sini merupakan area supply yang lumayan, teman-teman ya. Di sini ada gap juga yang mana gapnya belum ke fill sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan paling cuma sampai ke 3430 dan dia harusnya bisa comeback ke bawah gitu karena dia harus mengisi gap ya tadi ya saya bilang. Dan untuk entry si ADRO itu sebenarnya kalau kondisi sekarang saya kurang suka ya karena dia berada di resistance yang pertama. Jadi saya lebih baik menunggu sampai ke level 2860 atau sampai ke level 2690. Itu adalah level terbaik untuk entry si ADRO. Oke. Yang terakhir teman-teman ada SMDR ya. Oke, untuk SMDR ini juga sama teman-teman ya, dia ada trendline seperti ini, bearish continuation seperti ini, sudah di breakout ya, dan kita lihat tampaknya di angka 2600 ini dia ada reversal ya. So kalau misalnya kalian mau scalpingan, ingat ya scalpingan teman-teman, kalian bisa coba teman-teman seperti ini. Untuk stop lossnya kalian cukup taruh kecil aja teman-teman ya, sekitar 3-4% saja. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa 1:1 atau 1:2 ya. Seperti ini teman-teman ya, di angka sekitar 2820. Oke. Jadi kalian bisa entry di harga sekarang di 2640, kemudian targetnya di 2870, SL-nya di 2550 ya. Udah seperti itu aja, itu untuk scalpingan ya. Kenapa? Karena yang pertama kita cuma memanfaatkan momentum kenaikan di area supportnya saja ya, karena ini secara trennya itu juga dia masih bearish ya. Dia juga bearish flag-nya pecah gitu. Jadi saran saya kalau misalnya kalian mau masuk di SMDR jangan lama-lama holdnya, kalian hanya untuk trading, kalau bisa sih scalping seperti itu. Oke. Ya, itu adalah saham-saham yang kalian sudah request ya. Jadi kalau misalnya kalian mau request saham, kalian tinggal komen aja di bawah, gampang banget ya. Mungkin segini dulu dari gua teman-teman ya. Sekali lagi kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini teman-teman ya. Jadi like kalian itu sangat membantu. Jadi mohon like video ini. Kemudian kalian bisa share ke teman-teman kalian lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depan ya. Bisa itu saham, bisa itu materi ya, crypto, forex, saham. Kalian tinggal komen aja di bawah mau apa yang mau gue bahas. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Jangan sampai kalian terjebak oleh penipuan yang ada di Telegram, teman-teman, yang mengatasnamakan gue atau influencer yang lain yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun. Harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Kalian jangan transfer kalau misalnya kalian disuruh transfer ya. Oke, dari sini dulu aja teman-teman ya. Mungkin semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.